cerita masa lalu sebelum masuk ke dunia film. Jadi cerita pertama, waktu mau main film, waktu itu saya habis SEA Games di Jakarta tahun 87, itu saya cedera lutut kanan ini. Tendangnya mau copot gitu. Sementara waktu itu kan kita mau berangkat ke eksibisi untuk Olimpiade tahun 92 di Barcelona, Spanyol. Udah nggak bisa. Saya terpaksa harus ditaruh di Hotel Borobudur. Ada bos kan, bos kayu situ, bos taekwondo, investor di taekwondo gitu. Tinggal sama dia di sana, Borobudur. Hampir 1 tahun situ. Ketemu Willy Dosan dia kan dulu ikut itu Clark Hart di Borobudur dulu. Ini fitness, ya kan? Aerobik fitness. Nah, Clark Hart kan, tahu kan dulu Clark Hart kan? Borobudur, Hilton. Nah, dia satu saat saya lagi berenang di kolam renang Hilton tuh. Dia datang dilihat saya kok kayak orang kayak Advent Bangun gitu. Halo, Bung. Kayak Advent Bangun ya? Iya, mirip, tapi saya bukan Advent Bangun, saya Joseph Pungan. Bung, saya ini kan, Bung tahu kan saya biasa main, saya di film. Oh, saya tahu, orang saya suka nonton film kamu kok. Di Hong Kong kan kamu panggil nama Chuang Chen Li kan? Saya tahu banget. Saya senang banget nonton film kamu dari Hong Kong. Saya mau syuting di Indonesia nanti. Cuman saya nggak cocok dengan Advent Bangun. Bisa nggak kita bergabung? Saya bilang bisa aja. Itu tuh di Hotel Borobudur di pelataran itu kolam renang. Ada pakai celana renang kan? Oh boleh saja, tapi saya mau ngomong dulu. Well, aku ki wong wes dari pegawai negeri, saya ngomong bahasa Jawa kan. Saya tanya dulu, well, kamu di Hong Kong masih ingat bahasa Jawa nggak? Masih. Nah, kowe orang Ambon kok bisa ngomong bahasa Jawa? Iya, aku nego di Semarang kan wes yang tahun ada wes hitung tahun ngomong Jawa. Bilang 26, nanti jadi berdua ya. Syuting Indonesia kita gabung. Boleh, tapi nanti saya izin dulu ke kantor. Saya kan udah di kantor, Bulog gitu. Bulog, jadi nanti saya izin dulu biar kita itu. Udah oke. Latihan dulu dong. 627. Dia dengan gaya latihan. Saya ini kan baru habis Asian Games, habis SEA Games. Tendangan saya buset kayak kilat. Bertahun-tahun saya tinggal di Senayan tuh hampir 1,5 tahun. Setiap hari kan kerjanya latihan. Latihan itu tak. Saya tendang, saya ukur segini 5 cm dari depan hidung, dari pelipis, dari hidung ini, dari muka. Woi, cukup. Udah. Nah, saya bilang kalau tendang saya bisa lah gitu, pukulan apa segala macam, tapi saya nggak bisa acting. Gampang itu. Acting gampang. Pokoknya begini, saya nanti kalau syuting, saya nanti akan hubungi. Tapi saya bilang, saya kalau misalnya nggak ada di sini, berarti saya pulang Semarang. Kita kontak. Saya kasih nomor telepon kantor. Dulu belum ada handphone kan, tahun 87 tuh. Saya pulang tuh Semarang. Tahu-tahu mereka udah jalan syuting ke dengan dulu sutradara Toro Margan, Garuda Film. Mereka udah sampai di Pemalang. Di Pemalang terus telepon saya. Saya ngendi gue. Aku di Semarang. Aku sekarang udah mulai syuting ini. Gue bisa nggak datang di Pemalang itu? Waduh. Boleh saya datang. Saya minta teman saya ada anak Cina gitu. Antar saya ke Pemalang. Pemalang langsung malam itu sampai dites sama itu bos Garuda Film. Ada sutradara, ada produser, ada Willy Dosan di lobby hotel tuh. Ini terus saya fight sama Willy Dosan, dia bikin gerakan begini, terus fight satu blocking gitu. Baru fight tang, langsung cukup. Cukup ini, Yosef. Mereka udah bawa satu antagonis dari Jakarta akhirnya. Jadi anak buah saya. Anak dari Senin tuh
Yang apa itu? Barata, itu antagonis di Jakarta. Barata ya? Yang di Senen tuh. Dulu kan Garuda dulu. Tiga Sakti. Barata ada juga. Barata. Studio bioskop itu yang belakang itu. Wayang orang tuh. Ya, betul. Terus syuting. Akhirnya syuting. Syuting begitu aja, mulai berjalan ke syuting. Pas syuting, saya terus pulang ke Semarang, ambil baju, datang ke situ. Honornya tahun 87 saya 1.250.000. Bosnya bilang ini honor paling terbagus buat pendatang baru. Lu jangan mikir 1.250.000, tapi ini angka saya yakin kamu nanti akan jadi besar. Itu Henry Gusale itu Garuda Film. Terus syuting itu sampai buset fighting sama Willy Dawson. Dia kan pemain istilahnya udah level dunia kan, bermain di Amerika segala macam. Sampai akhirnya pernikahan berdarah kan filmnya. Itu meledak di Malaysia tuh. Waktu itu terus sebelum meledak itu kan film sebelum diputar itu apa apresiasi film ya? Apresiasi film kan? Itu orang udah pada apa nanya, itu siapa sih kok kayak Edwin Bangun? Gitu. Saya udah mulai ditanya-tanya orang tuh. Berjalan. Sambil berjalan waktu ditayang meledakkan sih di Malaysia tuh film tuh. Saya dipanggil langsung dari Semarang tuh. Ke Semarang kemana? Kalau bukan ke Priok. Teman-teman kan pihak Su Robert. Di Perlama itu. Yang punyanya almarhum yang dulu ya orang kantor sini maaf tuh Pak. Itu yang almarhum belum lama meninggal. Iya. Akhirnya ke sana. Jadi waktu itu kiblatnya ke Senen. Karena kantor film, kantor semua di Senen kan. Pertama kali saya tuh dari situ Priok ke Senen itu selalu pakai, saya ingat itu bis Plumpang Senen P07 kalau nggak salah tuh, Metro Mini tuh. Saya nggak bisa duduk karena tempatnya kan pendek kan, lutut saya kan panjang, jadi berdiri terus tuh. Belum ada mobil kan. 1 tahun saya mulai masuk pendekar liar. Pendekar Satria. Itu mulai diganggu sama Adven Bangun tuh. Adven Bangun merasa udah mulai ada saingan. Gitu. Pas begitu pendekar Satria, terus ada berapa film lagi, terus dipanggil negosiasi sama bos di kantor. Waktu itu baru mau 2 juta honornya. Mau naik. Mau 2 juta. 2 juta waktu itu, hardtop itu pas 1,5 juta. Atau tahun 83, 81. 4,5 juta waktu itu. Makanya waktu itu akhirnya uang itu, uang taruh, uang makan, uang apalah. Pas begitu saya kontrak tahunan kantor pertama, saya bisa beli kredit rumah, bisa beli hardtop 1 untuk kaki, keluar dari Priok. Iya. Karena kalau di Priok itu basisnya pemain fighter. Fighter. Nongkrongnya Gitu. diperkenalkan yang gede. Fighter semuanya dari Priok semua. Iya. Berjalan lah tuh. Berjalan mulai. Tapi pas begitu berjalan baru tahun kedua, tahun ketiga, film langsung jungkir. Karena 21. Karena 21 tuh, makanya saya bilang 21 itu adalah salah satu proyek politik untuk menjatuhkan perfilman nasional kita. 21. Iya. Kalau bukan, kita kan bersaing sekali film. Kita orang Indonesia nih, filmnya tuh bukan film apa namanya, teknologi kayak film apa Batman terbang balik apa segala macam. Nggak bisa. Film kita tuh film legenda, cerita rakyat. Rakyat kita kan maunya film gitu, bukan film-film teknologi. Mana ngerti? Rakyat kita mana ngerti film apa Batman terbang lah apa? Nggak ada. Film kita cocok seperti yang kemarin film KKN di apa?
bukan nari. Kampung Nari. Iya. Nah, kayak gitu coba lihat sekarang 6 juta loh. Itu udah puluhan miliar itu. Kalau taruhlah dia punya produksinya 1 miliar lebih, itu udah 20 miliar. Saya dulu waktu main sama Bung dulu, waktu di Deru Debu 2 dulu, di Deru Debu 1 saya dulu dibayar harian 25.000. Itu ya? Deru Debu 2 naik 30.000. Terus ketemu lagi kita di tahun berikutnya Maco 2 yang Elang Perkasa Film sama Bung juga. Itu saya udah mulai naik 50.000. Oh, coba lihat. Zaman itu tahun 90 semua. 90-an semua itu. 2002 waktu itu tahun 93 saya masuk tapi belum dapat bos. Masih masuk hilang. Pas 2002 saya dapat bos. Unikader. Itu jadi perfilman memang gitu. Cuman kalau dibandingkan dengan sekarang ini kan ya memang nggak seberapa sih kalau kita sinetron itu kalau misalnya sehari 1 juta kayak begitu atau per satu episode 1 juta atau per 50 itu wajar lah, tapi harus continue. Kalau nggak continue juga sakit. Kayak saya juga misalnya 2 jutaan sampai 3 juta satu episode, tapi kan kalau nggak continue kita habis itu nurut perutnya berapa bulan. Makanya kan saya itu kan nunggu honor habis jalan. Makanya saya itu kan banyak hubungan kan, ke Batubara lah, ke murid ngelatih lah, anak bos mana. Bahkan dulu Pak Leo yang punya Sinema Art, dulu kerjaannya itu ngambilin roll ke Elang Perkasa Film yang di Cempaka Putih. Pak Leo masih pakai motor. Kalau sekarang order lah ya. Kalau sekarang udah di pos besar. Iya. Dia dulu Sultan Film. Pak Leo tuh ngambil rollan dia. importir. Jadi dulu tuh apa namanya? Bikat Mono itu kan dulu importir. Sultan Film itu dulu dia importir terbesar di Indonesia untuk film-film Cina, Hong Kong, Taiwan begitu. Gitu. Jadi Pak Leo itu sebetulnya kan basicnya sudah asam garamnya sudah luar biasa. Cuman dia jadi produsernya terlanjur udah tua. Betul. Gitu loh. Kayak sekarang ini kan waktu Pak Leo pegang Sinema Art kita masih enjoy, enak. Sekarang pas begitu pergantian begitu kan perubahan manajemennya. Hampir seperti MNC. Kakinya Bung Yosef ini. Tapi bedanya Bung Yosef sama senior-senior yang lain, kalau untuk kita pada saat tahun itu tahun 90-an itu kita fight sama Bung Yosef masih jaga keamanan. Kita sebagai fighter lawannya beliau. Tapi kalau sama yang lain, maaf ya, mau sama Berry, mau sama Lanting sekalipun, mau apa lagi sama si Willy Dosan, selesai. Jadi waktu dulu itu kalau misalnya saya misalnya kepala bandit itu berhubungannya bisa fighting itu bisa berhadapan 5 orang sampai 7 orang. Kali aja 1 orang 3 gerakan atau 2 gerakan lah. Berapa orang, berapa gerakan. Itu harus dikuasai dan itu nggak ada monitoring. Kita dulu kan nggak ada monitoring, jadi hanya kameramen sama Tuhan aja yang tahu oke atau enggak. Kalau Lanting misalnya dia dikasih nama tendangan bayangan di dalam dunia film. Kalau Bung Yosef dikasih dulu namanya tendangan kilat. Jadi di atasnya bayangan masih ada pihak. Sebelum kita bisa melihat kakinya dia dilatih dulu sudah sampai ke kita. Berarti berangkat dari dulu basic bela diri itu emang harus deh Om ya, ketika fighter. Ya, saya juga nggak nyangka kalau Lanting itu akhirnya ketemu sama saya di film. Tapi memang berdua dulu waktu di Platnas itu kan saya selalu jadi kapten. Dan Lanting itu kan selalu jadi ya pendamping saya karena sama-sama besar kan. Dan dia juga pernah ketemu saya waktu di PON 10. Saya turun kelas waktu itu karena kelas saya waktu itu pertandingan nggak dipertandingkan. Hanya kelasnya di pertandingan sampai kelas middle, makanya saya turun berat untuk ketemu Lanting. Nah saya kalah sama dia di final. Nah waktu itu kita kumpul waktu itu sama-sama ya Bung ya, waktu Bung Jos bikin film
Mata Dewa ya. Mata Dewa ya. Itu seluruh orang fighter dari Priok kita main semua di situ. Nah, apalagi saat itu saya kerja di zona diskotik tahun itu tuh tahun 90. Cuman Mata Dewa tuh nggak Mata Dewa itu nggak keluar. belum komplit Sampai karena sekarang itu salah satu kesalahan juga Bung George waktu itu kan. Iya. Dia mungkin salah, ya nggak tahu deh salah apa, kita nggak tahu lah salahnya di mana gitu. Tapi dia waktu itu kan lagi di atas angin kan, pegang duit banyak sekali, wah segala macam kan. Jadi katanya ini belum tentu benar ya. Banyak sekali dia menyalahgunakan anggaran juga, cuman nggak terbongkar gitu. Bosku. Nggak sampai apa namanya terpantau, nggak sampai terungkap, nggak sampai dipermasalahkan gitu Mata Dewa tuh. Siapa yang Priok itu Om satu Om tuh yang suka nongol juga tuh di film-film Om Jasmine. Sarip. Udah meninggal. Meninggal. Kasihan. Dia waktu terakhir meninggal, sebelum meninggal itu kan sempat dia tuh selalu saya beli barang-barang kan dari dia. Waktu itu saya 7 manusia harimau. Terus sebelum meninggal itu dia sempat telepon sama saya. Terus saya bilang, "Lu sakit apa, Rip?" "Saya begini, Bung, apa komplikasi." Saya ada feeling gak enak ya. "Oke deh, Rip. Coba saya bicara dengan teman-teman di lokasi syuting ya. Saya bicara dengan pemain-pemain tuh. Kita buat itu loh, apa namanya? List. Dapat loh hampir 3 juta kalau nggak salah. Saya kirim ke ibu istrinya, saya bilang, "Rif, ini sedikit nih ya dari teman-teman di lokasi untuk mungkin ya jangan anggap sedikitnya, tapi ini kan sekedar untuk kita bantu secara sukarela untuk bisa tambah beli obat-obat kamu kayak yang kamu butuhkan gitu. Dalam keadaan kamu begitu kan kamu nggak dapat kerjaan kan. Terima kasih banyak loh." Terus dia nangis sama saya. Itu udah tanda-tandanya tuh memang. Tanda-tandanya. Iya benar-benar. Dan saya juga ada tanda-tanda juga saya lihat ini Sarif ini kayaknya udah nggak lama lagi nih. Terus saya ada niat untuk lakukan itu list tuh. 2 atau 3 minggu lagi istrinya pagi-pagi saya mau berangkat syuting masih di 7 Harimau. Pagi, "Bang, siapa nih?" "Istrinya Sarif, Bang. Saya mau ngabarin aja Sarif udah nggak ada." "Innalillahi," saya bilang. "Gitu ya?" "Iya, tadi malam katanya." Ya, salam duka ya. Pokoknya kami dari sini lokasi mengucapkan turut berduka cita atas kepergian sahabat kita yang luar biasa lah. Sarif itu kan masuk ke film itu lebih duluan dia dari saya. Hanya Lebih duluan. Cuman nasibnya itu benar. Iya. waktu saya sama dia main di Pak Budi itu, Omai Rama tuh. Kalau nggak salah sama BRI udah duluan Sarip kalau nggak salah. Duluan Sarif kalau nggak salah. Sarip, iya. Kita waktu itu apa ya, waktu itu Pak Budi itu produksi film layar lebar. Abis Omai Rama stop, terus Misteri Gunung Merapi. Saya pertama kali jadi pemain tambahan situ di Pak Budi, tapi dia bayarin mahal 3,5 juta waktu itu Pak Budi ke saya. Sarif saya tanya, emang waktu itu kita syuting Solo kan, Sarif kehabisan uang. Dia cukimai, saya mau cari Pak Budi, mau kasbon dia begini terus. Emang apa namanya, uang masih berapa? Iya dari ini sampai sekarang tinggal GoPay aja nih. Hah? Emang honor berapa? Dia kasih tahu, gua cuma 1 juta katanya. Loh, kok kamu pendamping saya kan sama-sama kita toko, cuman saya kan, emang Bung berapa? Saya 3,5 juta. Cukimai Pak Budi itu kan dia langsung marah. Yang uang yang di Lang Perkasa ya? Ya Bung ya? Bukan Lang Perkasa di Genta. Genta. Oh, ya, Bukan Genta. sebelum Genta. Ya, Pak Budi dulu di situ di biasa Omai Rama. Iya dia bekas pindah dari Lang Perkasa dulu Budi. Belum melangkah Perkasa. Ya, waktu Oh Budi lain lagi tuh. Itu Pak Budi Bandi. Bangkaran. Pak Budi Bandi. Iya. Pak Budi Rekong. Gitu. Dia yang Cikarang tuh. Yang Cikarang itu. Iya. Saya kenangan terakhir sama dia Om. Pas baru-baru handphone Ericsson 88388 itu. Dia bilang sama dia, "Man, gue suka banget nih Man. Kalau gue nggak ngasih gue nih, itu indikasi sama dia sama saya. Terakhir itu, ya kan. Bang, apa sih yang untuk nggak untuk abang nih? Pakai, saya bilang gitu kan. Waktu itu dibayarin juga sama dia, apa Om? Dibayarin berapa? 800. Jadi itulah sekilas tentang cerita abang sebelum masuk ke dunia film. Oke, sampai ketemu.
Tapi memang kalau ibaratnya